Jadi adik-adik, hari ini kita akan membahas tentang pesawat sederhana. Ada yang tahu apa itu pesawat sederhana? Jadi, pesawat sederhana merupakan semua alat yang berfungsi untuk memudahkan pekerjaan kita. Nah, di sini jenis pesawat sederhana itu ada 4. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Yang kedua adalah bidang miring. Yang ketiga adalah katrol. Dan yang keempat adalah roda berporos. Oke, sekarang kita bahas mulai jenis yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Nah, adik-adik, jadi tuas atau pengungkit itu sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit golongan pertama. Jadi, pada tuas atau pengungkit golongan pertama ini, kedudukan titik tumpu terletak di antara beban dan kuasa. Nah, untuk contohnya sendiri di sini ada gunting, jungkat-jungkit, alat mencabut paku, timbangan, dan juga linggis. Selanjutnya adalah tuas atau pengungkit golongan kedua. Jadi pada tuas atau pengungkit golongan kedua ini, kedudukan beban terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Nah, untuk contohnya adalah gerobak dorong beroda 1 dan alat pemecah kemiri. Dan yang terakhir ada tuas atau pengungkit golongan ketiga. Jadi pada tuas atau pengungkit golongan ketiga ini, keberadaan kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Contoh dari tuas atau pengungkit golongan ketiga ini adalah sekop yang biasa digunakan untuk memindahkan pasir. Yang kedua yaitu bidang miring. Tahukah kalian mengenai bidang miring? Oke, pertama-tama kita perhatikan gambar di bawah ini ya. Gambar tersebut merupakan gambar orang yang sedang memindahkan drum yang berat ke atas truk dengan cara menggulirkan drum tersebut dari bawah ke atas. Dengan hal itu, maka gaya yang dibutuhkan untuk mendorong drum lebih kecil daripada gaya untuk mengangkut drum. Hal ini karena orang tersebut menggunakan bidang miring sebagai perantaranya. Jadi, bidang miring merupakan permukaan datar yang menghubungkan dua tempat yang berbeda ketinggiannya. Bidang miring merupakan bidang yang permukaannya miring. Contoh dari bidang miring yaitu kapak, pisau, pahat, kopling, dan skrup. Manfaat dari bidang miring yaitu gaya yang diperlukan lebih kecil dan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Selanjutnya yaitu katrol. Oke, kita simak gambar di bawah ini ya. Pernahkah kamu menjadi petugas pengibar bendera saat upacara? Lalu, tahukah kamu benda apa yang berada di ujung tiang bendera tersebut? Ya, di ujung tiang bendera tersebut terdapat sebuah alat yang bernama katrol. Katrol merupakan roda kecil yang tepinya beralur dan dapat berputar pada sebuah poros. Katrol dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, katrol tetap, yang kedua, katrol bebas, dan yang terakhir, katrol majemuk. Pertama yaitu katrol tetap. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berpindah pada saat digunakan. Contoh dari katrol tetap yaitu katrol yang digunakan pada tiang bendera dan sumur timba. Manfaat dari katrol tetap yang pertama yaitu memudahkan mengubah arah gaya, dan yang kedua yaitu pekerjaan menjadi lebih mudah. Yang kedua yaitu katrol bebas. Katrol bebas disebut juga dengan katrol bergerak. Katrol bebas atau katrol bergerak merupakan katrol yang dikaitkan dengan tali tergantung, dan katrol dapat berpindah-pindah tempat atau
bergerak. Contoh dari katrol bebas yaitu alat pengangkut peti kemas yang berada di pelabuhan. Manfaat dari katrol bebas yaitu besar gaya yang digunakan untuk menarik adalah setengah dari berat beban. Yang kedua yaitu jarak yang ditempuh tangan yang menarik 2 kali jarak yang ditempuh beban. Yang ketiga yaitu katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan katrol perpaduan antara katrol tetap dengan katrol bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan sebuah tali. Contoh dari katrol majemuk yaitu alat konstruksi atau alat yang digunakan untuk mengangkut beban yang berat pada bidang industri. Manfaat dari katrol majemuk yaitu dapat mengangkut beban yang sangat berat bahkan hingga berton-ton. Yang keempat ada roda berporos. Roda berporos merupakan pesawat sederhana yang prinsip kerjanya seperti katrol. Roda berporos terdiri atas roda yang berbentuk silinder dan dihubungkan dengan sebuah poros. Roda dan poros berputar secara bersama-sama. Contoh dari roda dan poros yaitu ada roda sepeda, roda gerobak, roda sepeda motor, roda mobil, dan sepatu roda.